Dalam kali ini kita teruskan dari video-video yang lalu. Ini untuk yang sekarang ini kita sharing lagi, dan kita untuk membedah yang namanya Ananda Maya Kosa. Kalau dari Panca Maya Kosa itu kan ada 5, Ana Maya Kosa, Manu Maya Kosa, Prana Maya Kosa, Vidyana Maya Kosa, dan ini yang kelima ini Ananda Maya Kosa. Kalau yang 4 kemarin kan sudah kita sharing, sudah kita bahas, dan selanjutnya kita ingin mengetahui apa yang namanya Ananda Maya Kosa. Jadi untuk membedah itu kita sharing lagi ke Masnya, gimana cara membedah Ananda Maya Kosa itu. Jadi kalau dari Vidyana Maya Kosa kita bahas banyak sekali, kita sudah sedikit demi sedikit tahu dimensi kita. Jadi selanjutnya kita ingin tahu juga yang namanya Ananda Maya Kosa. Jadi menurut Masnya gimana, Mas, tentang Ananda Maya Kosa ini? Kalau dari Vidyana Maya Kosa kan kita tahu apa pintu 9 itu tadi, pintu 9 mengenal dari non-fisik ke fisik. Kalau Ananda Maya Kosa itu seperti apa? Secara garis besar, kalau kita sudah ingin membedah Ananda Maya Kosa, itu sudah murni fisik, murni non fisik. Tadi sudah tidak terikat, non fisik dan tidak terikat dengan. Kalau dari bahasa sebelumnya untuk Vidyana Maya Kosa, saya menganalogikan kerajaan dengan pintu 9, tapi ke arah depan kerajaan. Tapi untuk Ananda Maya Kosa ini adalah pintu kerajaan dan rahasia yang tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan pengawal kerajaan atau warga kerajaan tidak pernah tahu. Jadi intinya kalau Ananda Maya Kosa itu udah pintu khusus gitu ya. Sangat khusus dan sangat rahasia. Sangat khusus, sangat rahasia. Kenapa? Karena kalau dalam bentuk fisik kita, kalau fisik kan di sini, di raga kita, di Ananda Kosa kita ini tidak terlihat, Mas. Kalau Vidyana Maya Kosa kan perwakilan tadi kan mata sampai lihat, pintu mata kan lihat, dan semuanya lihat semua, bisa kita saksikan. Tapi kalau pintu ini, misalnya, pintu ini tidak bisa dilihat oleh, istilahnya kalau anggota kerajaan, bahkan permaisuri atau anak yang tahu adalah hanya seorang raja. Jadi intinya pribadi gitu ya. Sangat pribadi, sangat privat. Dan kalau difisikan pintu ini adalah dalam struktur Ananda Maya Kosa kita, ada pintu itu ada di sini, di ujung. Itu adalah pintu rahasia. Karena untuk mencapai ini sudah tidak bisa dengan istilahnya kalau dalam agama, untuk mencapai pintu ini kita tidak bisa melakukan ritual apapun, tidak bisa melakukan ritual apapun atau istilahnya kebatinan, tirakat untuk menempuh pintu ini. Tapi mengenal pintu yang saat ini, yang dinamakan Ananda Maya Kosa itu. Jadi kita juga harus mengetahui pintu-pintu yang dari Vidyana Maya Kosa itu tadi. Oke, bahasa sederhananya, untuk Vidyana Maya Kosa adalah pintu untuk melihat dunia. Istilahnya pintu untuk melihat dunia. Tapi kalau Ananda Maya Kosa
kebalikannya. Jadi kalau istilahnya dalam bahasa agama sudah pintu menuju akhirat. Istilahnya begitu. Makanya ini kan sudah non materi maksudnya. Maksudnya yang tahu ini biasanya ada seorang raja kalau saya pakai analogi sebuah kerajaan. Dan kalau kita ngomongin fisik kemanusiaan, semuanya kan punya ubun-ubun. Nah, biasanya kalau seorang bayi baru lahir kan sangat jelas bisa diraba. Jadi kalau untuk kita yang sudah usia lah intinya nggak bisa diraba lagi. Keras dalam itu saya pakai analogi tubuh. Biasanya orang-orang yang sudah mencapai kesadaran ananda maya kosa itu dalam sebuah ajaran agama tertentu itu biasa ada sebuah tokoh. Misalnya dalam agama Hindu ada tokoh yang namanya Siwa, Rama, atau Krishna. Kalau dalam agama Buddha ada tokoh yang namanya Siddhartha Gautama yang sudah mencapai kekerahan ini dengan istilah Buddha. Kalau dalam agama Islam kita menemukan atau istilahnya Nabi Rasul, itu adalah orang-orang yang sudah mencapai ananda maya kosa. Dan kalau dalam agama Islam biasa dinamakan Nabi Rasul atau utusan Tuhan. Jadi udah kalau ananda maya kosa ini udah berhubungan, intinya udah berhubungan dengan Tuhan. Iya, karena non fisik, karena Tuhan kan bukan fisik, non fisik. Kalau bahasa sederhana mas, kalau saya sangat ingin berhubungan dengan Tuhan, saya tidak bisa lewat mata, telinga, hidung, mulut. Pintu ini tidak bisa, karena pintu ini hanya untuk melihat dunia. Tapi kalau saya ingin berhubungan dengan Tuhan, harus pakai pintu rahasia tadi. Jadi dengan pencerahan ananda maya kosa itu tadi. Oke, istilahnya lebih gampangnya kalau dalam agama Islam orang yang sudah mendapatkan kewahyuan, jadi mendapatkan perintah dari Tuhan. Kalau dalam agama Islam Tuhan itu dinamakan Allah. Jadi Nabi Rasul adalah orang yang sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk menyebarkan perintah Allah kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Jadi bukan satu golongan. Bukan. Untuk karena di dunia ini Tuhan ya cuma Elsa lah. Cuma Elsa Tuhan. Enggak ada Tuhan ini. Sebagai sederhana ini kalau Tuhan itu Tuhannya mas, ya pasti bukan bumi lah. Repot juga kita. Tuhan satu ini bumiku. Kita Iya. bisa aja kayak kita berwajib sama. Jangan. Iya. Jadi dari penjelasan itu tadi intinya kalau ananda maya kosa jadi untuk urusan akhirat kan gitu ya. Untuk urusan akhirat intinya bisa istilahnya lebih gampangnya pintu menuju akhirat. Jadi pintu menuju akhirat tidak bisa lewat pintu dunia. Kesalahan saya. Jadi untuk mengenal pintu akhirat itu tadi kan mestinya kan ada jalan yang khusus juga. Nah, disinilah pentingnya. Karena di video sebelumnya saya sudah mengatakan, kalau orang sudah mencapai kesadaran ananda maya kosa atau mencapai dimensi ananda maya kosa, pasti beragama. Jadi balik lagi lah. Ini jalan terbaik untuk
untuk lewat jalan rahasia ini adalah lewat agama. Karena pasti benar. Iya. Coba pikir mas, semua orang bisa mengenal Tuhan tanpa lewat agama. Analoginya sama dengan setiap anak pasti bisa belajar A, B, C, D 1, 2, 3. Tapi kan lebih efektif kalau belajar itu. Kalau guru yang memberi pelajaran, belajar A, B, C mungkin butuhkan waktu 1-2 hari atau 1 bulan. Tapi kalau saya belajar sendiri, seorang anak itu sebenarnya mungkin butuh waktu ada yang 1 hari mungkin. Tapi yang pasti benar adalah malah dipelajari seorang guru belajar A, B, C, D. Misalnya kalau kita ingin lewat jalur ini, karena itu bukan dunia, itu untuk non dunia, sampai harus pelajaran. Kalau enggak bisa menghindari. Makanya mustahil seorang yang mencapai kesadaran angannya sama dosa tidak beragama itu sebuah mustahilan. Itu sebuah kebunguan, bodohan dan pasti bohong. Jadi untuk itu, jadi kita harus mempunyai guru dan kita melangkah ke yang namanya agama. Mungkin dipastikan beragama. Orang yang sudah mencapai kesadaran ananda maya dosa dipastikan beragama. Jadi yang kita bahas sama jelas kita membahas ananda maya dosa yang dimensinya itu tadi sudah non materi dulu. Jadi sudah kalau saya menanyakan ke sana sudah mengarah ke arah Tuhan benar. Dan ini adalah jalan Tuhan. Makanya ada sebuah filosofi atau bahasa jalan terbaik menuju Tuhan adalah dirinya sendiri, menjadi diri sendiri. Karena pintu menuju Tuhan tidak ada jalan di luar kita kecuali di dalam itu. Untuk karena ini pasti sangat beragama. Karena agama sudah memberi panduan-panduan atau rambu-rambu untuk melewati jalan terang. Untuk sampai mengenal ke manusianya itu sendiri. Dari jalan-jalan itu kita mengenal manusianya kita sendiri dan bisa lewat agama untuk mengenal Tuhan. Makanya dalam agama Islam ada sebuah bahasa atau makola atau kola man arafat zamu fakot arafat rohula. Barang siapa yang sudah mengenal dirinya sendiri, manusia sendiri, kesadarannya sendiri, maka dia akan dengan kesadarannya sendiri tanpa dipaksa ingin mengenal Tuhan yang menciptakan diri. Poinnya dimensi ananda maya dosa itu poin di sini. Untuk kita terus mengalami itu sampai kita belajar mengenal Tuhannya. Jadi mungkin lebih kita bahas tadi sedikit dan sudah tampak terangkat jelas untuk kita sampai mengenal Tuhannya itu dari step-step panca maya dosa itu tadi yang sudah kita lebih jelas, lebih paham sampean. Ketika sampean sudah mencapai kesadaran dan mengalami ananda maya dosa, sampean tidak akan berani berucap kepada diri sampean sendiri bahwa saya adalah Tuhan. Tapi sampean pasti kalau dalam ajaran agama Islam saat mengikuti Muhammad SAW yang bersabda ana abdu wa rasul. Aku adalah hambanya Allah dan diutus Allah untuk menyampaikan kehendak-kehendak dan perintah-perintah Allah kepada seluruh manusia, bukan
umat Islam kok kerasulan Rasulullah Muhammad SAW itu bukan untuk umat Islam kok, tapi seluruh manusia yang mau yang mau tidak ada paksaan, yang mau mengikuti Rasulullah SAW. intinya kan di situ. Oke. Jadi untuk kali ini kemungkinan saya sudah paham dari pembahasan itu tadi. Ya mudah-mudahan yang menonton video ini juga bisa memahami. Jadi tapi untuk memahami bahasa-bahasa yang kita sharingkan, kita ucapkan itu kita harus menonton dari awal. Kalau tidak menonton dari awal, bingung kan? Biar diikuti dari video pertama. Karena ini tidak menjadi sebuah ajaran atau agama tertentu, tapi kita adalah membedah esensi manusia itu. Tapi kalau untuk membedah ketuhanan itu harus lewat agama. Dan itu bukan kompeten saya, itu bukan bidang saya. Jadi intinya untuk belajar buat kita sendiri lah, khususnya buat kita sendiri. Istilahnya senau banget. Siapa yang mau, ayo senau banget. Kalau nggak mau ya skip aja. Untuk kali ini cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Jadi mohon maaf ya kalau ada salah dan kurangnya ucapan kata-kata saya tidak berkenan, karena ini hanya sebuah kawaru, bukan sebuah ajaran atau agama baru. Mohon maaf dan mohon dimaklumi. Ya, sekian. Terima kasih.